Rusia kembali menunjukkan senjata terbaru dalam perang melawan Ukraina, yaitu rudal serbaguna Hermes. Rudal Hermes memiliki sistem fire and forget atau tembak dan lupakan yang mampu mengenai target tanpa meleset sejauh 100 km. Biro Desain Instrumentasi telah mulai menguji sistem rudal serbaguna Hermes untuk menghancurkan kendaraan lapis baja, tank, target permukaan, dan pesawat berkecepatan rendah pada jarak hingga 100 km. Roket dalam versi dasar dapat berakselerasi hingga 1.300 meter per detik dan memiliki hulu ledak high explosive seberat 28 kg. Menurut laporan media Bulgarian Military, Kremlin sudah melakukan tes dan sedang bersiap untuk menggunakan sistem misil Hermes baru dalam operasi militer khusus. Rudal Hermes memiliki kemampuan fire and forget dengan menggunakan dua jenis panduan. Saat rudal dalam fase kecepatan jelajah akan menggunakan panduan perintah inersia dan atau radio. Panduan laser semi-aktif digunakan pada fase terminal penerbangan terakhir sebelum misil mencapai target. Meskipun belum dikonfirmasi secara resmi saat ini, disebutkan rudal Hermes juga menggunakan pelacak radar dan inframerah. Sebagai rudal serbaguna, Hermes memiliki bobot yang berbeda, bergantung pada konfigurasinya. Untuk rudal berbobot 110 kg menggunakan roket pendorong berdiameter 170 mm dan rudal berbobot 130 kg memakai rudal booster berdiameter 210 mm. Hermes adalah salah satu perkembangan militer khas Rusia yang awalnya dilupakan kemudian dihidupkan kembali. Menurut sumber Rusia, sistem rudal Hermes ini dikembangkan kembali pada tahun 1990-an dan merupakan turunan dari 576 yang digunakan oleh sistem rudal Panzer. Rusia memulai produksi serial Hermes pada tahun 2016 dengan beberapa prototipe dan menguji di medan perang Suriah. Sekarang Rusia telah mengembangkan beberapa varian dari sistem ini, di antaranya Hermes A yang dirancang untuk peluncuran udara. Versi ini dapat diuji di Ukraina karena memungkinkan integrasi pada platform udara yang biasa digunakan dalam perang, seperti helikopter serang KA-52 dan pesawat serang Su-25. Dua varian lainnya adalah Hermes K dan Hermes C. Untuk rudal Hermes K dirancang untuk diluncurkan dari kapal perang, sedangkan rudal Hermes C dirancang untuk peluncuran darat. Diasumsikan bahwa sistem tersebut dapat diintegrasikan ke dalam truk Kamaz yang membawa 24 peluncur rudal. Rudal Hermes dapat dipasang pada kendaraan bertonase sedang atau besar, termasuk platform peluncur dari udara dan darat. Misalnya dari peluncur udara, Hermes dapat dibawa dan diluncurkan dari semua jenis helikopter dan pesawat tempur. Tak hanya rudal serbaguna Hermes, Rusia dikabarkan saat ini sedang membuat rudal nuklir balistik antar benua atau ICBM bawah laut terbaru. Ini terjadi saat negara itu memiliki hubungan yang memanas dengan Amerika Serikat dan aliansi militer NATO terkait serangannya ke Ukraina. Surat kabar harian Rusia Izvestia mengutip sumber Kementerian Pertahanan yang tidak disebutkan namanya mengatakan pekerjaan sedang dilakukan untuk memulai pengembangan rudal balistik antar benua yang diluncurkan dari kapal selam. ICBM bawah air baru yang dilaporkan dalam tahap pengembangan yang sangat awal pada akhirnya direncanakan akan menggantikan pendahulunya yaitu RSM-56 Bulava. Dengan pengembangan senjata presisi tinggi, Angkatan Laut menghadapi tujuan baru secara kualitatif, penghancuran potensi militer dan ekonomi musuh dengan menyerang fasilitas vitalnya dari laut. Informasi terkait rudal terbaru ini sempat diindikasikan oleh Panglima Angkatan Laut Rusia Laksamana Nikolai Yevmenov, yang mengatakan rudal baru harus mampu mengatasi semua sistem pertahanan misil canggih dari musuh manapun. Ketika selesai, itu harus menjadi persenjataan utama kapal selam strategis generasi masa depan, kata sumber Kementerian Pertahanan Rusia kepada kantor berita itu. Angkatan Laut Rusia memimpin salah satu armada kapal selam paling beragam di dunia. Beberapa mampu membawa rudal balistik dengan hulu ledak nuklir yang dianggap Moskow sebagai kunci pencegah serangan strategisnya. Negara ini berupaya meningkatkan armada kapal selamnya sejak Kursk tenggelam pada tahun 2000. Selain rudal, Rusia juga disebut sedang mengembangkan kapal selam berkemampuan nuklir terbaru yang digadang-gadang sebagai senjata kiamat karena daya hancurnya yang sangat dahsyat. Pada bulan Juli 2017, Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui kebijakan baru tentang operasi Angkatan Laut hingga 2030. Kebijakan ini menyoroti peningkatan kemampuan Angkatan Laut Rusia dan peran strategis dan operasionalnya yang berkembang. Kebijakan itu mencatat Angkatan Laut Rusia harus memiliki kesiapan tingkat tinggi untuk bertindak, termasuk serangan terhadap target musuh yang sangat penting.